Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 37, Melelehnya Hati Sang Mertua. Baru 10 menit Hani memejamkan mata, Hansel sudah menyibak selimut yang menutupi tubuh Hani. Pria itu memeluk Hani dari belakang dan menyusupkan kepalanya di ceruk leher Hani. "Kau hanya berpura-pura tidur. Jangan coba-coba menipuku," bisik Hansel yang kini lanjut menciumi leher Hani. Wanita itu menggeliat kegelian. Tangan Hansel ganti menyusup masuk ke dalam piyama Hani. "Hans." Hani membuka matanya dan segera menghentikan tangan Hansel yang sudah bergerilya di dalam piyamanya. Hansel membalik badan Hani dan kini keduanya saling berhadapan. "Kita sudah pernah melakukannya dan aku sudah melihat semuanya, jadi tidak perlu grogi," ucap Hansel melemparkan senyuman nakal pada Hani. "Dasar mesum." Hani memukul dada Hansel. "Anggap saja aku sedang mengejar keterlambatanku selama 6 bulan ini." Hansel sudah selesai membuka semua kancing piyama yang dikenakan Hani. Pergelutan panas antara pasangan yang baru saja resmi menikah itu pun tak lagi bisa dihindari. Dan tolong ingatkan Hansel untuk melakukannya secara perlahan. Karena ada Hansel Junior di dalam perut Hani yang mungkin bisa mengamuk kapan saja jika Hansel melakukannya dengan brutal atau menggebu-gebu. Jarum jam menunjukkan pukul 1. Suasana kamar sudah hening, meskipun ranjang itu bentuknya sudah tidak karuan seperti kapal pecah. Hani masih membenamkan kepalanya di dada Hansel yang masih dipenuhi peluh. "Hans, boleh aku bertanya sesuatu?" Suara Hani memecah keheningan. Kenapa nyonya besar?" "Mama." Potong Hansel mengkoreksi kalimat Hani. "Iya, kenapa Mama sikapnya mendadak berubah?" tanya Hani akhirnya. "Kenapa memangnya, kau tidak suka?" Hansel balik bertanya, pria itu semakin mengeratkan pelukannya pada Hani. "Bukan begitu, hanya saja, aku merasa ada yang janggal. Kau tidak mengatakan hal-hal aneh, kan?" ujar Hani mengemukakan kekhawatirannya. "Hal aneh yang bagaimana maksudmu?" "Mengancam untuk pergi dari rumah ini selamanya dan melarangnya melihat anak-anakku kelak bukanlah hal yang aneh dan berlebihan menurutku," jawab Hansel yang nada bicaranya terdengar santai. Sontak Hani langsung mendongakkan kepalanya dan menatap Hansel dengan horor. "Tentu saja itu berlebihan, Hansel. Kenapa kau melakukan itu?" cecar Hani dengan nada tidak senang. "Karena aku selalu mendapatkan semua keinginanku. Aku hanya minta Mama menerima kehadiranmu di rumah ini, tapi Mama selalu mengatakan hal-hal buruk tentangmu. Aku sudah jengah," tutur Hansel mencari pembenaran. "Papa juga sudah berulang kali meminta Mama menghormati keputusanku kali ini, tapi Mama selalu saja mencari alasan. Jadi aku, Papa dan Viola kompak menekan Mama agar mau menerima kehadiranmu sebagai istri dari Hansel Abraham." Imbuh Hansel lagi tanpa rasa bersalah sedikit pun. "Oh, astaga. Rusak sudah imageku sebagai menantu baik hati di mata mamamu," gumam Hani meracau tak jelas. Hansel tergelak. "Kau tetap Hani yang baik hati, bagaimanapun penilaian Mama kepadamu." Hansel mengecup puncak kepala Hani dan menarik wanita itu kembali ke pelukannya. "Aku yakin, Mama akan benar-benar tulus menyayangimu seiring berjalannya waktu dan setelah anak kita lahir nanti," ucap Hansel optimis. Pria itu membelai lembut perut Hani. "Kau yakin?" tanya Hani masih ragu. "Percayalah kepadaku."
Pungkas Hansel seraya mengecup kening Hani. Tidurlah. Hansel mengeratkan pelukannya pada Hani dan segera menarik selimut. Rizal menekan bel di samping pintu utama. Tak butuh waktu lama, dan pintu segera dibuka dari dalam. "Maaf, mencari siapa?" tanya seorang wanita parubaya yang sepertinya adalah asisten rumah tangga di rumah ini. "Nona Renata ada?" jawab Rizal menyampaikan tujuannya. "Ada, silahkan masuk, Tuan," jawab wanita tersebut seraya mempersilakan Rizal untuk masuk dan duduk di kursi ruang tamu. "Ini Tuan siapa, ya?" tanya asisten rumah tangga itu lagi. "Katakan saja Rizal," jawab Rizal cepat. Wanita parubaya tersebut mengangguk dan segera masuk ke dalam. Tak berselang lama, Renata dan Raymond berjalan cepat menuju ruang tamu dengan raut wajah marah. Renata segera menghampiri Rizal dan Renata menamparkan pipi kanan Rizal dengan cukup keras. "Dasar pengkhianat, penjahat, pembunuh," umpat Renata berapi-api seakan sedang meluapkan semua emosi yang menggunung di dadanya. Renata masih ingin menyerang Rizal yang hanya diam sedari tadi. Namun Raymond dengan cepat mendekap Renata dan mencegah istrinya yang hendak mengamuk tersebut. "Sabar, Ray." Raymond membimbing Renata untuk duduk di sofa. "Jangan mencegahku, aku ingin memberi pelajaran pada penjahat ini." Sergah Renata masih berapi-api dan berusaha berontak dari dekapan Raymond. "Maafkan aku, Renata," ucap Rizal dengan raut wajah bersalah. "Dan aku turut berduka atas meninggalnya Alan Naro." Ibu Rizal lagi masih mempertahankan raut wajah bersalahnya. "Kau yang sudah membunuh abangku, dasar pengkhianat, keparat," umpat Renata merasa tidak terima. "Seharusnya kau membusuk di penjara dan dihukum mati, kenapa hukuman untukmu sangat tidak adil?" Cecar Renata masih berapi-api dan dengan emosi yang juga masih menggebu-gebu. "Aku tidak pernah membunuh abangmu." Rizal berusaha membela diri. "Abangmu ditembak polisi karena melawan." Ibu Rizal lagi menjelaskan kronologi yang sebenarnya. "Tetap saja, itu semua gara-gara kau dan wanita jala. Sialan itu," sergah Renata lagi yang masih tidak berhenti menyalahkan Rizal. Kali ini Rizal memilih untuk diam dan segera mengeluarkan sesuatu dari dalam tas yang ia bawa. Rizal meletakkan beberapa map ke atas meja di depannya. "Itu adalah semua aset milik Alan Naro. Aku kembalikan semuanya karena itu memang bukan milikku," jelas Rizal yang langsung disambut delikan mata dari Raymond. "Aku tidak butuh semua ini, aku ingin kau kembalikan abangku." Murka Renata yang kini melemparkan map-map di atas meja hingga isinya berhamburan dan berantakan. "Aku tahu kamu sangat menyayangi Alan Naro, tapi kamu juga jangan lantas menjadi buta seperti ini, Ray. Abangmu itu seorang penjahat. Jangan terus-terusan membelanya atau membenarkan semua perbuatan kejinya hanya karena kamu menyayanginya." Nasihat Rizal pada Renata yang sepertinya ingin kembali mengamuk. "Jangan ceramah di rumahku," gertak Raymond mendelik ke arah Rizal. "Aku sudah selesai dengan urusanku di sini." Rizal bangkit dari duduknya. "Sekali lagi aku minta maaf dan turut berduka atas kepergian Alan Naro." Pungkas Rizal seraya mengayunkan langkahnya menuju ke arah pintu keluar. "Aku tidak akan memaafkanmu sampai kapanpun. Dasar pembunuh, pengkhianat, penipu." Makian demi makian terus terlontar dari bibir Renata. "Renata, sudah."
Raymond berusaha menenangkan Renata yang terus berteriak histeris. Lepaskan aku akan membunuh pria brengsek dan wanita jala. Itu. Umpat Renata masih berusaha betontak dari dekapan Raymond. Sudah cukup, pria itu sudah pergi. Bentak Raymond yang kini memaksa untuk menyeret Renata masuk ke dalam kamar. Wanita itu sudah berhenti berteriak dan kini ganti menangis tergugu di dalam kamar. Sejak kepergian Alan Naro, psikis Renata sedikit terguncang. Terkadang wanita itu akan menangis diam-diam atau berteriak bak orang kesetanan. Tapi di satu waktu, Renata juga akan bersikap normal seperti tidak terjadi apa-apa. Raymond tentu saja paham bagaimana perasaan Renata. Istrinya itu memang sangat menyayangi Alan Naro. Jadi sangat wajar jika Renata merasa sangat sedih dan terpukul atas kepergian Alan Naro yang mendadak. Renata baru saja turun dari tangga dan hendak menuju ke arah dapur. Saat wanita itu secara tak sengaja mendengar percakapan Raymond dengan kedua orang tuanya. Istrimu itu sebenarnya bisa memberikan keturunan atau tidak, Ray? Kalian sudah ikut program hamil, tapi kenapa Renata tak kunjung hamil? Ucap Retno Damara yang terus-terusan mendesak Raymond. Dan Renata belakangan Inje juga sering berteriak seperti wanita gila. Ada apa dengan istrimu itu? Sergah Hari Damara yang ikut-ikutan menceramahi Raymond. Renata masih terguncang dengan kematian kakaknya. Bisakah mama dan papa memahaminya? Jawab Raymond seraya menyugar rambutnya frustasi. Bawa saja ke psikiater dan segeralah program hamil lagi. Jika sampai tahun depan Renata belum hamil juga, kau harus mencari gadis lain yang bisa memberimu keturunan. Tegas Hari Damara memberikan ultimatum. Tapi, Pa. Hari Damara mengangkat tangannya. Kau anak kami satu-satunya, Raymond. Jika kau tak kunjung memberi kami keturunan, siapa yang akan menjadi penerus keluarga ini? Sergah Hari Damara masih dengan nada tegas dan memaksa. Raymond langsung diam dan tak membantah lagi. Renata yang mendengar semua percakapan itu, sontak merasa geram dan marah. Dasar suami dan mertua durhaka. Dulu saja mereka mengemis-ngemis minta bantuan pada Alan Naro saat perusahaan mereka nyaris bangkrut. Dan saat sekarang nama Alan Naro dikenal sebagai pelaku bisnis haram, mereka ikut menghina Alan Naro habis-habisan. Benar-benar seperti kacanak lupa kulitnya. Awas saja kalian. Aku akan membuat perhitungan. Gumam Renata merasa geram. Hansel baru saja menyelesaikan olahraga paginya, saat tiba-tiba Hani menggamit lengan pria itu dan mengajaknya keluar dari kamar. Kita mau kemana, Hani? Tanya Hansel bingung. Sarapan. Jawab Hani cepat. Kita bisa sarapan di kamar saja. Sergah Hansel berusaha mengelak ajakan Hani. Tidak lagi, Tuan Muda. Ucap Hani tegas. Wanita menghentikan langkahnya dan bersedekap di depan Hansel. Ada meja makan besar di ruang makan, jadi mulai sekarang kita akan makan di sana bersama Mama, Papa, dan juga Viola. Imbu Hani lagi masih dengan nada tegas. Sejak kapan kau suka mengatur-atur seperti ini? Sergah Hansel mendelik ke arah Hani. Sejak aku menjadi istri Tuan Muda Hansel yang ketus dan pemarah. Jawab Hani asal, wanita itu sedikit terkekeh. Astaga, aku benar-benar ingin mengomelimu. Sahut Hansel geregetan. Coba saja. Hani sudah kembali menggamit lengan suaminya tersebut dan sedikit menyeretnya ke arah ruang makan. Sudah ada Mama Ira dan Papa Bayu di ruangan tersebut yang sedang menikmati sarapan mereka.
Selamat pagi, Mama dan Papa. Sapa Hani pada kedua orang tua yang tampak terkejut tersebut. Selamat pagi, kalian mau bergabung? Papa Bayu dengan cepat menjawab sapaan Hani. Sedangkan Mama Ira hanya tersenyum. Ya, kami memutuskan untuk sarapan di sini mulai sekarang. Ujar Hani tersenyum hangat. Hansel menarik kursi untuk Hani duduk. Di mana Viola? Tanya Hani setengah berbisik pada Hansel. Dia selalu sarapan di kamarnya, Hani, kau tidak akan bisa memaksanya. Jawab Hansel dengan nada malas. Aku akan memanggilnya kalau begitu. Hani sudah beranjak dari duduknya. Namun sebelum wanita itu sempat meninggalkan ruang makan, Viola sudah datang dan menyapa semuanya. Pagi. Sapa Viola hangat. Tadi aku lihat pasangan pengantin baru sarapan ke sini, jadi aku memutuskan untuk bergabung. Ucap Viola lagi seraya duduk di samping Mama Ira. Aku baru saja ingin memanggilmu. Sahut Hani yang kembali duduk di samping Hansel. Kelima orang itu pun segera menikmati hidangan sarapan sambil sesekali bercengkerama. Suasana di meja makan yang biasanya hampa dan hambar, pagi ini terasa hangat dan penuh canda tawa. Suasana yang sebenarnya sudah lama dirindukan oleh semua anggota keluarga ini. Kehadiran Hani di rumah ini seolah sudah ikut mengembalikan kehangatan keluarga Abraham yang sempat menguap pergi beberapa tahun terakhir. Viola keluar dari kamarnya membawa boks besar berisi beberapa barangnya. Hari ini, Viola memutuskan untuk kembali ke kamar lamanya yang ada di lantai 2. Kamar yang di sebelah kamar Hansel rencananya akan Viola ubah menjadi kamar untuk calon anak Hansel dan Hani yang sesuai prediksi akan lahir bulan depan. Viola tak sengaja menabrak seseorang karena tak memperhatikan langkahnya. Boks di tangannya nyaris terlepas. Namun orang yang tadi Viola tabrak refleks menahannya agar tidak terjatuh. Ups, sorry. Ucap Viola seraya mencari tahu siapa yang baru saja ia tabrak. Alex. Viola sedikit salah tingkah. Mau kamu bawa kemana boks ini? Tanya Alex seraya mengambil alih boks besar itu dari tangan Viola. Ke kamar lamaku di lantai 2. Aku memutuskan untuk pindah lagi ke sana. Jawab Viola yang ingin mengambil kembali boks dari tangan Alex. Tapi pria itu melarangnya. Biar ku bawakan. Tawar Alex memaksa. Pria itu sudah mendahului Viola dan berjalan menuju ke arah tangga. Viola akhirnya mengikuti langkah Alex dan ikut naik ke lantai 2. Kenapa mendadak kau memutuskan pindah lagi ke kamar ini? Tanya Alex yang sudah sampai di kamar lama Viola. Alex meletakkan boks tadi di atas ranjang Viola. Kamar yang di bawah rencananya mau aku rubah menjadi kamar untuk Hansel Junior. Jawab Viola mengemukakan rencananya. Wow, kau yang akan mendesain dan mendekornya? Tebak Alex sok tahu. Rencananya begitu, aku sungguh tidak sabar menunggu calon keponakanku lahir. Aku ingin segera menggendongnya. Ucap Viola bersemangat. Netra gadis itu juga terlihat berbinar senang. Alex tersenyum tipis. Aku tidak tahu kalau kau menyukai bayi dan anak-anak. Ucap Alex yang masih menatap lekat wajah Viola. Viola yang menyadari hal itu langsung menundukkan wajahnya dan menyembunyikan pipinya yang sudah bersemu merah. Bayi dan anak-anak selalu menggemaskan untuk dipeluk. Bukankah wajar jika aku menyukai mereka? Gumam Viola seolah sedang memberikan alasan. Alex mengangguk mengiyakan pendapat Viola barusan. Sesaat dua orang itu saling diam seolah kehabisan bahan obrolan. Jadi, kapan kau akan mulai mendekorasi kamar untuk Hansel Junior? Apa aku boleh membantumu? Tanya Alex memecah keheningan di antara mereka.
Viola tertawa renyah. Aku yakin kau tidak akan ada waktu untuk membantuku. Terka Viola yang seolah sudah paham dengan kesibukan Alex. Kau benar, kakakmu yang sekarang bucin itu pasti tidak akan memberiku waktu untuk berlibur. Timpal Alex terkekeh. Viola ikut terkekeh. Alex melirik arloji di tangannya. Baiklah, sepertinya aku harus pergi sekarang. Masih banyak urusan yang tidak bisa kuabaikan, atau tuan muda pemarah itu akan mengomeliku. Ucap Alex panjang lebar seolah sedang curhat pada Viola. Kau bisa minta cuti panjang saat menikah nanti. Aku yakin Hansel akan memberikannya. Tukas Viola memberikan ide pada Alex. Itulah masalahnya. Aku belum punya calon istri yang siap untuk aku ajak menikah. Ujar Alex yang kembali terkekeh seraya menatap wajah Viola. Pria itu sudah sampai di ambang pintu kamar Viola dan sudah bersiap untuk keluar. Kau pria yang baik, Alex. Jadi kau pasti juga akan bertemu calon istri yang baik satu hari nanti. Ucap Viola dengan nada tulus. Alex terdiam, pandangannya menatap dalam ke arah netra milik Viola. Aku sudah menemukannya. Ucap Alex seraya tersenyum simpul. Pria itu pergi begitu saja meninggalkan Viola yang masih duduk mematung di dalam kamarnya. Hani sedang di dapur bersama Wanda dan beberapa pelayan seraya menikmati rujak buah. Hansel sedang ke hotel karena ada rapat tahunan dan Viola sedang pergi keluar karena ada urusan. Jadilah, Hani mengobrol bersama beberapa pelayan untuk mengusir jenuh. Nona Hani, mau saya kupaskan buah yang lain? Tawar Wanda sekali lagi. Sejak tiba di rumah ini, makanan dan camilan favorit Hani adalah berbagai jenis buah segar. Wanita hamil itu bisa melahap satu piring penuh buah dalam sekali duduk. Tidak, Wanda, aku sudah kenyang. Jawab Hani yang masih terkekeh karena mendengar guyonan dari para pelayan. Hani. Panggil Mama Ira yang tiba-tiba sudah ada di ruangan tersebut. Iya, Ma. Jawab Hani seraya menoleh ke arah Mama Ira. Para pelayan langsung membubarkan diri seolah tidak mau mengganggu mertua dan menantu yang tengah berbicara tersebut. Kamu sibuk hari ini? Tanya Mama Ira sedikit ragu. Tidak, Hani tadi hanya mengobrol bersama para pelayan sambil makan rujak. Jawab Hani sedikit terkekeh. Mama ingin bicara sebentar, ayo. Mama Ira membimbing Hani agar bangkit berdiri. Mertua dan menantu itu pun masuk ke kamar Hani. Ada apa, Ma? Tanya Hani setelah dirinya dan Mama Ira duduk di sofa kamar. Mama Ira tidak langsung menjawab. Wanita parubaya tersebut sepertinya sedang menyusun kata-kata yang tepat sebelum mengucapkannya. Mama ingin minta maaf, Hani. Ucap Mama Ira akhirnya seraya mengusap punggung tangan Hani. Minta maaf soal apa? Tanya Hani tak mengerti. Atas semua sikap Mama selama kamu tinggal di rumah ini. Mama Ira menghela nafas sejenak. Dulu Mama selalu ketus dan semena-mena kepadamu. Mama selalu menghina dan berbicara hal buruk mengenai kamu, Mama. Hani sudah melupakan semuanya, Ma. Setelah Hani memotong kalimat Mama Ira, wanita hamil itu menatap tulus ke arah sang mama mertua. Mama Ira segera memeluk Hani. Kamu benar-benar wanita yang baik, Hani. Terima kasih karena sudah mengembalikan kehangatan di keluarga ini. Ucap Mama Ira tulus. Hani mengangguk. Terima kasih juga, Mama, karena sudah menerima Hani di keluarga ini. Hani menyeka air mata yang menggenang di sudut matanya. Hansel benar, seiring berjalannya waktu ketulusan serta kasih sayang Hani ternyata mampu meluluhkan hati Mama Ira.
Oh, ya, Mama hari ini mau mengajak kamu pergi ke arisan bersama teman-teman Mama. Ucap Mama Ira selanjutnya. Kamu mau ikut, kan? Tanya Mama Ira meminta persetujuan Hani. Mama yakin mau mengajak Hani? Bersambung.